Berapa sih harga simpatik? Kalau mau mendatangkan simpatik itu berapa? Ini banyak yang tanya ini. Simpatik harganya itu Nah, bicara soal sound system nih, Pak. Ini banyak yang ditanyakan teman-teman sosial media. Yang bagian mixing itu siapa? Wis terkenal lagumu iku dijaluk, kok awakmu tambah bosen. Mas Kriwul kok nggak disimpatik lagi, Bos? enggak. Sebenarnya kita ini ya apa ya? Nggak pernah kita ini ganti musisi, sebenarnya nggak pernah. Ayo rek, awak dhewe iki wis padha tuweke. Ayo ditekan egonya masing-masing. Apapun itu adalah demi tujuan kita semua. Awak dhewe wis orkesan kae cilik rek. Wis gelek gak dibayar, gelek kadang dilokno wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Acik Story. Kita podcast lagi. Kali ini saya berada di markasnya Simpatik Musik. Kebetulan di depan saya ini ada langsung CEO-nya. Waduh, CEO-nya. Ada Mas Fatki. Assalamualaikum Mas Fatki. Waalaikumsalam. Nah, Mas Haji ini Acik. Ini adalah pimpinan dari Simpatik Musik, guys. Koordinator. Nah, di depan saya ada penjaga gawang dari sepak bola Tarkam ini. Cak Kabul Martin. Cak Kabul iki, guys. Aku ngerti. Wah. Bagian apa sih Cak Kabul nang kene? Nah, nanti kita akan tanya-tanya, guys. Kita akan tanya-tanya santai di sini. Yang pertama, Cak Kabul bagian apa nang kene iki? Nah, ini perlu ditanyakan, Bos. Bagian apa sih, Bos? Nang Cak Kabul nang kene, Oke. Bos. Cak Kabul ini sebenarnya dari awal itu kalau melihat dari struktur organization Haji, Cak Kabul ini sebenarnya wakil dari saya, ngoten Cak Kabul ya. Nggih. Seumpama dari owner terus habis itu direkturnya sebenarnya Cak Kabul gitu. Nah, di sisi lain Cak Kabul juga sebagai koordinator dari para musisi. Nah, koordinator dari ya intinya kan apa? Leader lah, Leader ya, di leader. anu gitu. Dari awal memang anunya simpatik ya saya sama Cak Kabul. Gitu. Sampeyan kenale di mana, Bos? Sama Cak Kabul, Bos. Waduh, Cak Kabul itu sudah lama Cak Ji. Waktu itu Kanca gede. pokoknya zaman sepeda. Cak Kabul itu kecilnya sudah mulai di sini Cak Ji. Dari mulai kecil itu sering mainnya tuh di wilayah sini. SMP kelas 1. SMP. Durung nyuling berarti, belum nyuling. Mulai nyuling. Mulai nyuling, Tapi Belajar- kalau belajar nyuling. kalau di sini malah tamborin. Tuh. Awalnya malah Iya. tamborin. Ya. Ecek-ecek biar. Tamborin nang orkes iki. Nggak, Oh, di sekitaran sekitar sini aku ya. tamborin. Berarti teman kampung lah, bukan teman apa? Teman sekolah apa teman kampung, Bos ini, Bos? Teman kampung. Teman lebih kampung, tepatnya, ya. nggih. Padahal kan jauh loh, Bul. Ya sobaku kene soalnya. Oh. Belakar air ini berarti ya, dulu ini. Bisa diceritakan Mas Fatki awal mula terbentuknya Simpatik ini, yang pertama kali. Pertama kali yang simpatik musik ini apa yang awal dulu Cak Ji? Awal dulu yang Oh, pertama. Awal dulu. Dibantu Cak Kabul. Awal mulanya dulu. Awal mulai dulu itu apa ya dulu ya? Nggih, Di anu simpatik. dulu ya. Simpatik aja kan dulu kan. Itu sekitar tahun berapa waktu itu? Tahun 2001 2002. Iya, sekitar tahun 2000-an lah Cak Ji waktu itu. 2000-an. Iya. Itu waktu itu hanya sekumpulan teman-teman ya waktu itu ya. Teman-teman di rumahnya, kalau latihan itu waktu itu di rumahnya Cak Godo kalau enggak salah waktu itu. Waduh. Cak Godo. Cak Godo itu siapa, Bos? Itu waktu yang anunya pertama ya boleh dulu. Nggih, penggagas lah istilahnya, karena di sini kan ada teman-teman yang bisa main musik. Ada teman-teman yang bisa main musik, terus kebetulan Cak Godo itu ya Cak Mail nama aslinya. Cak Mail. Punya sound system, teman-teman jadi dikumpulin disuruh latihan di situ.
seperti itu. Itu dulu berarti sampean wis pimpinannya apa ono sebelumnya? Dulu itu saya tuh apa ya? Lebih tepatnya apa ya? Dulu itu narah Ya bagian konsumsi. malahan sebenarnya dari awal ini Pak Bos ini yang bagian pendanaan, kalau ada latihan minta uangnya ya ke Pak Bos ini, bayari artis latihan ya Pak Bos ini sudah dari dulu sebenarnya, cuman nggak pernah ikut langsung di dalamnya. Latihan nih di sini apa di Enggak, kalau di sini kan RT 2. Kalau latihannya dulu di RT 1. Di RT 1. Dulu itu setelah Cak Mail itu yang pernah nampil sebagai pimpinan waktu itu, setelah Cak Mail itu kakak saya, kakak misanan saya namanya Mas Rusli dulu itu. sekarang di mana? Beliau masih ada sekarang, masih kakak dari, sebenarnya makanya itu simpatik itu dari keluarga sendiri kan, jangan boleh gitu. Itu Mas Rusli. Setelah dari Mas Rusli, vakum sekitar 13 tahun kalau nggak salah vakumnya ya, sekitar 13 tahun ya. 13 tahun. Mas Rusli. Nggih. Mas Rusli, kalau sekarang mendengar simpatik sebesar ini gimana Bos tanggapannya? Ya alhamdulillah kemarin ya sempat ketemu sama Mas Rusli, ya insya Allah Mas Rusli ya bangga Ya. bangga lah Mas. Nah terus nama simpatik ini dari mana? Simpatik itu Apa ada penjelasannya filosofinya? dari filosofi teman-teman musisi dulu. Simpatik itu dari musisi biola dulu ya. Iya, jadi gini, dulu itu kan waktu zaman itu kan orkes itu belakangnya tata kayak ya wis tahu sendirilah. Orkes dulu kan karena inspirasinya kan dari soneta. Rata-rata tahu sendirilah teman-teman itu pasti belakang nyata semua. Waktu itu kita mau bikin orkes, ada pemain biola senior yang zamannya ya gambus-gambus dulu itu teman saya mintain tolong karena kebetulan dia orang Arab juga, pakai nama simpatik biar orang simpatik. Gitu seperti itu. Akhirnya ya kita setuju pakai nama itu seperti itu. Logonya dulu seperti ini apa hanya tulisan nih? Kalau Iya, dulu dulu tulisan logonya ya, Pak, ya? tulisan aja ya? tulisan Tulisan tok saja. simpatik ya. Iya. Sing gawe logo iki siapa, Bang? Mas Rizky Cimot. Oh, itu yang bikin logo ini. Iya. Oh, iya. Yang ini barusan. Selamat datang Mas Cimot. Itu ya. Ya simpatik. Terus formasi awalnya musisi ini siapa aja, Cak Kabel? Formasi awal itu yang pegang kendang itu Obrok namanya, Mas Herman. Pemain lama sih. Ya Anak mana? Anak sini ya? Tambak Rejo, Krembung. Krembung satu kampung. Sekarang sama masih saya. aktif. Masih aktif. Terus Bassnya Mas Roy sekarang yang pegang bass. oh yang sekarang ritem. Iya, yang pegang ritme itu dulu pemain bassnya simpatik. Terus habis gitu melodinya Eri, anak kampung dari Anak sini. satu kampung dari saya. Terus ritmenya asli anak sini, desa Randegan sini. Tamborinnya juga dari sini. Terus pemain keyboardnya itu Mas Halim, sekarang sudah almarhum. Almarhum. Itu formasi pertama. Iya. Berarti sulingnya tetap sampean ya? Sulingnya dari awal membentuk simpatik ini saya. Dulu tuh sempat job-joban itu paling jauh di mana? Kayak zaman dulu. Kalau yang zaman dulu sekitaran sini aja Bos ya. Cuma lokalan aja Lokalan ya, aja dulu ya. Lokalan sini aja dulu. Itu formasi awal itu sempat vakum atau apa gimana ceritanya? Iya, jadi dari formasi awal itu kita berhenti. Berhenti itu bukan karena ada masalah sih, enggak. Cuman Mas Ruslinya sudah agak fokus menjadi kepala desa kan waktu itu. Ya, Lebih beliau juga fokus kepala jadi desa. kepala desa. Akhirnya teman-teman kan masih muda semua itu, ikut orkes sana. Jadi akhirnya bubar dengan sendirinya simpatik itu. Terus Bos, terbentuknya
simpatik yang model sekarang, yang formasi sekarang yang terbaru, itu piye ceritanya? Sampean moro-moro ae gawe orkes apa gimana? Monggo. Monggo Pak Bos. Sebenarnya tidak ada kesengajaan ya Ji waktu itu. Ya enggak tahu nggih. Kula nggih mboten semerap waktu itu. Waktu itu di saat kita lagi apa ya? Lagi duduk-duduk waktu itu di situ. Kita lagi dengerin lagu. Sekarang kan orkes, oh iya sempat kita orkes apa ya sekarang yang lagi booming kan gitu kan. Terus tiba-tiba itu ada kakak misanan saya. Kakak misanan saya itu Yang bagian tamborin, Bro. iya dulu bagian tamborin, terus habis itu sempat jadi manajer kan waktu itu sempat kan wakilnya Mas Rusli. Itu juga kakak misanan saya. Kakak misanan saya itu tiba-tiba bilang gini sama saya. Ditekno mana Bojong simpatik. Sebenarnya awal dulu sempat bicara seperti itu, tapi nggak saya respon waktu sekitar tahun 2015-an kalau Karena sampean masih terlalu sibuk dengan iya, proyek-proyek waktu itu sampean. masih sibuk kerjaan jadi ya kemarin agak waktu itu 2003 kemarin, lebih tepatnya tahun 2003 agak saya bilang titik mana Pak Cung orkes sih ya gak apa-apa sih Mas ya lo sih sembarang kan gitu. Pada akhirnya setelah itu Mas Udik mencoba kontak Cak Kabul, susah waktu itu untuk ngaplei. Rame coba iki. Iya. Terus dipanggil ya, Cak Kabul dipanggil ke sini Iya apa? belum, waktu itu kontak dulu, terus habis itu kontak Mas Roy dulu yang notabene memang dari awal yang diceritakan Cak Kabul tadi dari awal. Akhirnya kita ketemuan ya Kabul ya, ketemuan di mana di waktu itu Pasar Porong kalau nggak salah ya, Nggih, di di tempat Paspor. ngopi di Paspor situ ngopi. Pada akhirnya ya wis, akhirnya ya wis ayo wis. Rencananya awalnya mau reuni simpatik dulu kan gitu kan, reuni. Tiba-tiba Cak Kabul nyarankan, ya pun langsung konten kan gitu waktu itu. Ya lah sih Kabul ya apa konten ini. Waktu itu saya enggak tahu apa-apa, memang basic saya enggak tahu untuk masalah anu enggak tahu. Terus habis itu ngonten, Cak Kabul mintanya ngonten. Nggih wis, saya amini waktu itu wis saya Cak Kabul langsung ngonten. Persiapannya yang ngawur waktu itu apa? Mungkin masih ada mungkin videonya tulisannya simpatik. Glewak. Loh itu sampai sudah punya channel atau belum? Belum. Belum. Terus channelnya siapa Bos? Cak Kabul tuh kan di Channel kuda. Channel biyen ya wis kayak upload PT segala macam. Pokoknya channel lagi Jaji, ono adu PT. Wah iki. Iya, wis makane Dolar kuning kerjanya sebenarnya. simpatik iki rada ngacak memang iya. Akhirnya itu dirubah menjadi nama simpatik. Bahkan sebenarnya ya kalau boleh jujur simpatik itu datang entah bisa dibilang untuk yang generasi ini mungkin datangnya itu di saat yang tepat atau gimana saya juga enggak tahu. Karena Pak bosnya ini ngajak ketemu saya itu di saat waktu itu saya itu sudah malas ngegrup sebenarnya. Saya itu kan dari Palapa, Iya. terus Gita Bayu, terus habis gitu ada Mana Hadap, habis gitu ada New Bosku. Bosku. Semua itu kan awalnya dari grup, terus akhirnya banyak masalah seperti itu. Sebenarnya simpatik mau berdiri ini wis pegel aku asline. Wis pegel ngegrup. Tapi Pak bosnya ini saya kok melihatnya karena ini teman dari kecil dan memang enggak saya tahu lah basicnya dari kecil itu nggak agak beda lah dengan dunia orkes yang lain kan. Akhirnya saya ngumpulkan teman-teman itu yes bismillah saya coba untuk membangun kepercayaan untuk bikin grup lagi seperti itu. Sempat kemana aja orkesnya sebelum simpatik kan? Sekula tak bos? Ya wis tadi. Ya. Iya sudah tak jelaskan semua. Kita Bayu. Dan untungnya Pak bosnya ini los, gitu loh. Saya gawe ngono. Iya, Iya, jadi anggar gawe. Pak bosnya ini sebenarnya malahan ya itu tadi sebenarnya pengen hanya reuni ngumpul-ngumpul latihan, terus
Ya tak tanyain gini, Bos. Sekarang itu orkes itu macam-macam, Bos. Kalau hanya sekedar ngumpul-ngumpul, ya sampean nanti yang capek sendiri. Karena bagaimanapun juga musisi itu bisa ngumpul kalau di situ ada nilainya. Ya ndak menyalahkan Iya, karena betul. itu kan penggaweane awak dhewe ya wis ngono iku ndak kan ngono. Akhirnya Pak Bos ini ya wis manut lah. Seperti itu dari awal manut-manut tok Bos. Ya wis akhire yolos iku Jaji. Makane kata-kata simpatik yolos ya wis Cak Kapul iki bos ono sone apa? Ya yolos Cak Kapul. Ya apa to saya enggak tahu awalnya memang. Enggak pernah Dan tahu itu kayak gimana anunya. Pertama kali ngonten kan mengumpulkan musisi. Sing ngumpulnya musisi siapa? Yang ngumpulkan saya. Sampean Cak ya. Oke. Kapul. Kok Ya. bisa terpilih musisi yang seperti Cak Mat, terus apa iki sing lain-lain itu? Piye? Ya karena waktu itu kan Pak Bosnya ini saya tanya arahnya kemana? Maksudnya mau bikin orkes yang kayak gimana? Kan seperti itu Pak Bosnya. Kadang itu orkes itu macam-macam Pak Bos, tak bilang kan. Kalau mau kita yang idealis banget ada musisinya. Ya wes bosnya ini yang asik aja. Pesennya kan yang asik aja, bikin yang asik. Akhirnya ya itu saya ajak teman-teman yang saya kenal, yang mereka punya tanggung jawab tinggi, karena saya melihat bosnya ini wongnya serius gitu loh, nggak punya basic entertain juga, mempercayakan semua ke saya. Akhirnya saya pilihin musisi-musisi itu. Masih ingat nggak pertama kali ngonten lagu apa? Ono nggak nang ngone channel? Insya Allah ada. Ada ya. Alolo sayang. Nang kene, di sini Bukan di futsal. Oh, di futsal. Awal-awal Futsal sudah ya? langsung futsal ya. Oh. Futsal. Di futsal. Alolo sayang. Terus habis gitu 8 pandangan manusia. 8. adalah pandangan manusia Oh, itu itu. Lagi viral-viralnya lagu itu waktu itu. Itu pertama kali konten simpatik musik dengan formasi baru itu ya lagu itu waktu itu. Malah langsung kena take down. Alhamdulillah kena take down ya. Itu langsung berapa lagu Cak Kapul? Waktu itu konten 8. Delapan, 8 lagu dengan 3 artis. Artis sih. Pertama siapa ya? Artisnya yang pertama itu Iik Maulidia. Terus Novi Novita. Terus habis gitu Siska yang sekarang ikut orkes sebelah. Siska siapa? Siska Amelia. Yaitu 3 artis itu pertama kali. Kayaknya kita harus ganti kaos biar kayak masuk aku kaosnya elek dhewe rek. Tuh, Gak sih. simpatik. Enggak, sampean salah. Sampean ini juga bagian dari simpatik. Iya ta. Loh. Pakai apa aku bos? Loh. Bagian dungani. Nah, ya bagian dongan ya Dewi. Oke, kita ganti kaos dulu guys ya. Nah, gini kan keren, simpatik musik keren. Aku bagian apa? Bagian simpatik bos. Loh. Bagian intelijen. Oh, Bagian khusus. Oke, kita flashback ya. Kembali ke nama simpatik. Nama simpatik ini kan juga identik dengan nama ini bos. Syuting. Nah itu Loh. apa ada Oke. apa ada hubungannya atau gimana bos? Boten saya Ci, tidak ada hubungannya sama sekali. Malahan sebenarnya mungkin lebih awalan kita ya Capel ya, Nggih. simpatik itu. Lebih awalan kita, cuma simpatik syuting nggak tahu kapan berdiri simpatik syuting itu. Oh iya. Iya. Kan berarti tahun 2000-an ya? 2000. Sebelum 2000. 2000 kayaknya ya. 99 2000 itu Bos. Iya kalau nggak salah, 99 2000. Berarti lama lah. Lama. Aku belum sekat orkesan paling bosan bos. Iya. Termasuk orkes Cuma lama ini. vakumnya memang lama ya Ci. Vakumnya itu lama. Ya alhamdulillah sekarang berkembang dan dapat keberkahan kan, diridhoi oleh Allah kan. Iya. Terus ini Mas Fatki, untuk ciri khas dari simpatik musik kok bisa ketemu seperti ini itu gimana? Ciri khas ludruk maksudnya. Mm-mm. Ciri khas ludruk itu sebenarnya kalau masalah musik ya Ci, saya itu pasrah penuh terhadap para musisi. Jadi untuk masalah aransemen musik ya Capel ya, itu saya sebenarnya pasrah penuh terhadap para musisi sebenarnya. Monggo dibuat seperti apa. Awalnya nggak ada request dari sampean berarti ya? Wis pokoknya sing asik ya gitu ya? Nggak ada, saya itu yang penting itu ya apa Capel ya. Kalau di
Ya apa ya simpatik itu? Nggak ada sih, dari saya nggak ada sih sebenarnya. Cuma mungkin ya gimana sih caranya untuk yang jadi pembeda di sinilah. Beda dari yang lain itu bagaimana? Yang pasti perjuangan kita kan kebersamaan intinya waktu itu. Iya, iya. Jadi tapi tetap untuk masalah aransemen musik dan lain sebagainya itu saya pasrahkan semua kepada saudara-saudara ini, dulur-dulur musisi. Bisa jadi kan ini pencetus lah. Ya mungkin sebelumnya sudah ada di ludruk-ludruk kan belum pernah dibawakan ke Nggih. orkes. Gimana Cak Abul? Kok bisa nemu kendangannya seperti itu? Ini menurut versi sampean? Ya karena gini, untuk simpatik yang generasi yang dipegang Abah Fatki ini kan bergeraknya kan langsung di konten YouTube, kan seperti itu. Padahal kan kalau orkes-orkes lain kan harus dikenal orang dulu baru ada job kan seperti itu. Nah sedangkan kita itu kan mainnya di YouTube. Setiap saya bikin orkes, istilahnya ngedekno orkes itu kan kalau mau cepat dikenal kita harus berani bikin karakter baru. Iya. Seperti itu. Ya hampir semua sih dari Gita Bayu kan Iya, iya. punya karakter seperti itu. Terus Mana Hadap ada karakternya Mas Benny. Di New Bosku ada karakternya perpaduan antara kendang koplo sama kendang Iya. kempul. Iya. Bahkan itu yang bisa saya bilang yang menginspirasi musik interaktif itu sebenarnya dari New Bosku waktu itu. Karena kan New Bosku itu lahirnya di saat corona waktu itu. Waktu itu banyak konten-konten kan enggak musik jenis seperti itu, tapi di New Bosku waktu itu saya padu dengan kendang kempul kan. Kendang kempul Mas Apin yang Iya. biasa tampil di Goblotem itu. Bersama sampean juga. Akhirnya waktu saya bikin konten kedua simpatik itu kan saya kepikiran gitu loh. Iki koyo enek musik-musik ngene ae padha ambek liyane. Kan seperti itu. Dan Pak bosnya ini sempat saya ajak konsultasi. Memang saya akui jos bosnya ini mau Jos ya? diajak cangkruk sampai subuh siap. Siap ya. Iya perjuangannya ya alhamdulillah ya Ji. Awan esuk bengi power aja. Padahal kalau pagi ngantor. Iya. lagi ngantor. Saya telepon bos, teman-teman musisi lagi rundingan bos, monggo sampean datang sini. Ya datangnya macam-macam. Nanti? Kalau kita habis main di Mojokerto ya ngumpulnya di Mojokerto. Oh, di warkop ya Ji. Kita di warkop. ngopi. Terus akhirnya waktu itu Emat kan bawa DTX itu kan, bawa DTX sempat main di orkesnya Mas Kajioga yang ngebas itu kan. Yang Ini ngebas. simpatik ini belum off air ya, turun ya? Belum off air sama Iya. sekali. Di Iya, konten yang kedua. Di konten yang kedua waktu itu sebelum konten itu saya elektunan sama Cak Mat itu, sama Kak Joga itu. Mat itu kok tiba-tiba ada pukulan yang nyeleneh iya, gitu loh. iya. Padahal sebenarnya salah pet waktu itu. Hmm, Dari salah pet. salah program. Iya, salah ngeluarkan Iya, program. iya. Terus tabuhannya kok unik gitu loh. Akhirnya kok ya itu saya ambil langsung. Mat, tabuhan itu memang enak, Mat. Oh, itu tabuhan ngawur iki, Cak. Gak apa-apa, menaik konten berikutnya ayo dicoba. Akhirnya kita coba. Ya, tetap dicoba sih bahkan porsinya sedikit sekali dulu itu. Kan waktu itu kan masih rame jaran toh. Jaranan ono kan ya? Ada, bahkan diselipin sedikit lah. Ludruknya itu coba dimasukin. Bagus dong. Iya. Coba dimasukin sedikit. Terus kok akhirnya kok ada pembeda gitu loh. Waktu diupload di medsos kok banyak yang respon. Potongan part itu banyak yang make. Iya, Gitu iya, loh. iya, iya. Waktu itu awalnya Shirley, lagunya Shirley yang Kala Benyak itu. Kala Benyak itu ada di TikTok. Kok malah yang diambil Part itu. part itu gitu loh. Oh, ternyata bisa ini dikembangkan. Ya, seperti itu akhirnya teman-teman itu ya saya omongin wis ayo rodok dikembang norek. Dikembangkan akhirnya musik itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang Ya. bisa diterima. Padahal waktu itu rame-ramenya jaran lah.
istilahnya seperti itu. Iya kan, inovasi baru lah. Biasanya kan netizen kan seneng kendang asli, nah itu kan kendang DTX, kendang mesin kan. Alhamdulillah bisa diterima Iya. karena ludruk itu tadi ya. Terus saya amati ya, musisi yang sudah sampai bentuk, sudah viral, itu sempat ganti musisi. Saya lihat yang pertama itu yang ganti itu tamborin, siapa? Mas Mas Krewul. Nah itu bisa diceritakan Cak Kabul, kenapa kok ganti Mas Krewul kok bisa keluar? Para musisi yang ganti. Ya, Khususnya Mas Krewul. Mas Krewul kok nggak disimpatik lagi bos? Enggak. Sebenarnya kita ini ya apa ya? Nggak pernah kita ini ganti musisi, sebenarnya nggak pernah. Nggak tahu waktu itu tiba-tiba ya boleh mengundurkan diri apa gimana waktu itu? Iya, kalau mungkin lebih jelasnya gini, simpatik itu kan bisa dibilang orkes konten kan gitu. Banyak yang bilang alah orkes konten paling ya wis ngono-ngono iku wae kan gitu. Waktu itu kan Cak Joko Krewul itu kan masih aktif banget di Omega. Oh iya. Omega kan banyak jobnya kan seperti itu. Akhirnya simpatik kok ada kemajuan gitu loh, ada kemajuan istilahnya kok tiba-tiba ada off airnya juga. Akhirnya sering berbenturan. Crash, Iya, sering berbenturan. Kadang Omega main, simpatik juga main. Akhirnya kan Cak Krewul ya akhirnya pamit baik-baik, enggak bisa meneruskan di simpatik. Cak Krewul memilih ke tetap di Omega karena mungkin ya ada ikatan sosial yang lebih dalam karena kan terbentuknya lebih awal di Omega seperti itu. Sama juga kan karena juga siapa Mas Fajar waktu itu kan. Mas Fajar kan juga Mas Fajar ya. Iya, kita juga nggak waktu itu ya apa tak suruh. Sebenarnya saya itu sayang sama para musisi, sama artis juga. Sebenarnya sayang lah kita ini memang benar-benar ingin membentuk tim yang solid, kekeluargaan yang solid gitu kan. Tapi waktu itu Banyu putih, Bang. sama juga Cak Fajar juga lebih memilih ke New Palapa, ya enggak apa-apa. Memang dari segi simpatik sendiri kan ya membutuhkan yang benar-benar tulus. Dari ketulusan itu kita bisa berjuang bareng-bareng lah Caci, kan gitu. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah apa ya cara musisi sudah sendiri ya, musisi sendiri. Musisinya sudah klop, sudah alhamdulillah. Kita bisa berjuang bareng-bareng sampai sekarang. Itulah intinya. Jadi kita nggak pernah untuk mengganti musisi atau anukan musisi, nggak pernah. Berarti memang kemauan dari musisi tersebut. Iya, betul, seperti itu. Ya memang kan sama-sama orkes yang simpatik kan juga mulai naik. Jobnya mungkin ya banyak benturan kan Bos. Nggih. Dan banyak benturan termasuk Cak Fajar juga banyak benturan ya waktu itu juga. Nggih. Bahkan yang habis Cak Krewul itu kan Mas Ronis. Oh iya Mas Ronis. Oh iya, Ronis. Mas Ronis sempat di simpatik juga. Tapi memang Mas Ronis kan waktu itu kan sudah di Mahesa kan. Mahesa kan juga Iya. ada kan. Mahesa juga juga aktif. iya. Kan. Bahkan untuk Mas Ronis itu sempat galau sih kalau cerita ke kita. Maksudnya dia itu masih bingung ikut di simpatik atau ikut di Mahesa. Ya saya kasih kebebasan. Awakmu memang kudu milih nis, nek milih nang Mahesa ya awakmu ninggalno simpatik, nek milih ke simpatik ya awakmu ninggalno Mahesa. Bukan kok kita mau elek-elekan, ndak, cuman kan orkes sudah mulai sama-sama berjalannya. Iya, sama-sama banyak jobnya juga. Ya kita tetap kasih kebebasan ke Ronis karena di awal kan memang dia musisinya Mahesa seperti itu. Akhirnya ya pamit baik-baik ke kita. Bahkan dia sudah menyatakan keluar,
di konten berikutnya itu dia masih minjamin gitar ke, Iya. malah ditungguin sampai selesai kontennya kita. Tapi Ronis sudah ndak ikut main. Ada Mas Roy itu yang pegang ritme. Bahkan itu gitarnya, efeknya itu masih miliknya Mas Ronis. Berarti Mas Roy itu vakum ya Pak Bos ya? Vakum. Vakum juga ya? Vakum. Iki aktif lagi semenjak lagi di Simpatik ini berarti? Atau Iya. gimana? Dan ya waktu itu kan kekosongan di ritme. Terus sampean mikir, Ya tiba-tiba aja kita rapat kan waktu itu kan. Kita rapat para musisi kok ada Mas Roy ya. Ya daripada dari luar kita cari luar. Mas Roy yang dulunya pegang bass kita tawari ayo pegang ritme. Ya alhamdulillah akhirnya Mas Roy mau nggih pun. Jadi akhirnya. Dan Mas Roy juga sebenarnya bukan musisi belajaran juga. Dia lama di Putra Buana Ya, lama. Madura. loh iya dah. Iya, Bagian bass- apa di Madura? Bass, Bass. bass juga. Bahasa Putra Buana Madura Mas Iya, Roy? malahan yang paling lama itu Roy, generasinya Mas Roy itu. Cak Sodik juga pernah ya? Iya, Cak Sodik. Iya. Malahan duluan Roy daripada Cak Sodik. Masuknya di Putra Buana itu. Lama Roy di Putra Buana. Nah, dalam pemilihan musisi sampai nih milih Cak Sodik, milih siapa jenenge itu? Kalau dulu Mas Afif, ya itu sampai ide dari mana? Maksudnya kok iki ae wis? Ndak, karena habis generasi pertama tadi, ada generasi kedua. Oh, ada lagi. Iya, generasi kedua itu yaitu tadi keyboardnya Mas Fajar. Oh, Mas Fajar di Banten termasuk lama berarti ya? Iya, Mas Fajar itu generasi kedua. Mas Fajar, Mas Apip itu sudah generasi simpatik yang kedua waktu itu. Seperti itu. Akhirnya Pak Bosnya ini ingin bentuk simpatik lagi. Sama delekno musisi tadi ya? Iya, musisi-musisi yang dulu pernah di simpatik. Yang benar-benar baru itu Mas Oga, Haji Oga yang ngebass, sama Cak Mat yang kendang itu, sama tamborin. Itu aja yang orang baru. Kalau Sodik itu sebenarnya generasi kedua. Pertanyaan siapa saat sebelumnya Cak Sodik? Sebelum Sodik Erik Erik masih aktif sekarang? masih aktif. Yang sekarang ada di channel-channel YouTube juga ada kok Erik itu. Sampean kepikiran Cak Sodik dari mana? Maksudnya teman lama atau gimana? Kan jauh rumah itu. Probolinggo, Pak. Probolinggo Timur. Nah iya. Itu gimana, Cak Kabul? Ya, Cak Sodik itu saya kenalnya di Orkestra Desta dulu. Lu bukannya Yono Radesta? Yono itu setelah Sodik malahan. Yono setelah, oh iya terus. Jadi dulu itu kan melodinya Cak Jais di Radesta ini. Di Radesta itu Cak Jais masuk ke Avita. Nah, di situ kan nggak ada yang melodi. Akhirnya datengin Sodik itu yang dari Probolinggo. Dari situ kenal, akhirnya saya ajak ke Simpatik. Seperti itu. Dia tergolong wajah baru nek menurut aku Cak Kabul. Soalnya Cak Sodik tetap dengan mainnya itu kan wis orang lama ini, bukan orang baru ini. Dan bagus sekali skillnya gitu loh, Cak Sodik ini. Gitu. Nah, setelah gonta-ganti musisi, kira-kira ini sudah paten ya Bos ya, sing ini Bos ya. Ojo ganti-ganti mana Bos? Alhamdulillah, insya Allah sudah formasi lengkap ini Jaji. Iya wis. Oke. Ya saya doakan moga-moga solid ini musisinya Amin, Bos. amin. Dan saya tambahkan lagi Iya, soal musisi-musisi yang keluar itu. Ya terakhir itu kan Mas Fajar. Iya. Bahkan sifatnya Pak Bos ini memang beda dengan pimpinan orkes pada umumnya. Pak Bos ini tipenya penyayang. Sampai detik terakhir dia nggak bakalan ngelepasin musisinya. Bahkan Mas Fajar itu ya sempat nangis-nangis bareng lah kita di sini waktu itu Bos ya. Dan Mas Fajar itu galau banget. Maksudnya galau itu sempat pamit di grup, sempat pamit itu digandoli sampai konco-konco, diajak rapat lagi ke sini malam-malam. Karena waktu itu kan Simpatik juga habis umroh bareng. Nah, iya, Sampai kan juga ikut waktu itu. aku kaget aku. Nah, Terus terus gimana Jaji? Sudah
termasuk lama kan. Cak Iya, Fajar iya, Cak ikut Fajar kan perjuangan dari awal juga. juga yang Iya. bisa dibilang yang penemu kenongan nih Iya, simpatik kan itu kan Ludruk kan itu kan ya. Mas Fajar. Antaranya Mas Fajar juga sudah sumbangsi banyak ke simpatik kan gitu. Ya jadi waktu Mas Fajar akhirnya memutuskan keluar itu juga Abah Fatki ini ketemu sama Bunda Jo. Ketemu akhirnya Mas Fajar, ya sudah Mas Fajar berpamitan baik-baik dari simpatik seperti itu. Dan mungkin ada gosip-gosip di luar, Fajar ditokno dan segala macam, enggak pernah ada. Dari musisi 1 sampai 3 keluar itu kita enggak pernah Iya. mengeluarkan. Terutama Pak Bosnya ini sangat sayang Iya. sama mereka. Dan semua itu keputusan pure dari musisinya sendiri Pak Bos ya. Nggih. Nah ya. Nah sekarang Bos, artis-artisnya, nah, kita bahas artis-artisnya itu yang memilih artis-artisnya itu bagiannya artis sih siapa Bos di sini Bos? Artis waktu awal konten pertama itu yang artis 3 ya Cak Bul ya. Yang 3 itu Bocoran. sempet kita waktu upload di YouTube ada temen saya Caci, temen saya Cina waktu itu Surabaya, lihat kontenan saya, bro artismu kan mana tak? Nah dari awal segi situ ya tetap Caci saya pasrahkan semua sama musisi. Gitu. Terus saya waktu ngopi di Ngoro Mojokerto waktu itu ya, Ngoro saya sampaikan ke teman-teman musisi, terus yang tak kabul ya kabul. Kalau sing apa mana tak artis itu. Ya dari segi situ akhirnya kita upgrade ya kabul ya. Nggih. Upgrade. Dan sampai sekarang sudah tetap 8 artis Caci. Itu aja sih. Itu yang pertama maksudnya ada Mas Irwan apa belum Bos yang upgrade tadi maksudnya? Waktu itu belum. Belum ya? Belum. Nah, bisa diceritakan Mas Bos, Mas Irwan bisa masuk ke simpatik. Mas Irwan itu memang bagi saya itu memang saya penggemar Irwan sebenarnya. Oh, awalnya gitu Bos ya. Halo, Irwanku. Terus Memang dari DA itu saya tuh sering kirim dulu zaman SMS ya Ji. ikut mendukung berarti Bos. Iya, mendukung. Saya suka karakter vokalnya Mas Irwan itu suka memang. Waktu itu ada Mas Danang sama Irwan kan waktu itu kan sama-sama Jawa Timur, satu dari Madura, satu dari Banyuwangi. Malah saya lebih condong ke Mas Irwan waktu itu. Memang suka karakter Mas Irwan dan entah gimana wow alam Jaji, makanya kan dari awal itu nggak ada niatan gini-gini, basic entertainnya juga saya tuh nggak punya. Iya. Hanya basic orang kantoran sama ya ada usaha, ada bisnis itu aja sih, untuk di entertain nggak ada kan. Dan nggak tahu lah kok wow alam Jaji, kok tiba-tiba nyambung sama Sirwan. Dan waktu itu ada lagu apa Cak Kapul waktu itu, Cak Kapul? Lagu Camelia ya kalau nggak salah ya. Iya. Nyambungnya Lagu- itu dari mana Bos? Nyambungnya waktu itu ya waktu itu tak batin Jaji, Mas Irwan tak batin. Nanti coba aja di podcast juga Mas Oh iya. Irwan, Mas Mas pasti Irwan. sama jawabannya. Next Mas Irwan, ya Mas Irwan jangan Mas lupa. Irwan tak batin iki waktu itu Cak Kapul itu apa cari vokal cowok ya Cak Kapul ya waktu Oke, itu ya. Waduh kalau nggak vokal cowok, kalau nggak Irwan itu nggak kayaknya saya itu. Akhirnya Irwannya itu. Dan Sama hubungin alhamdulillah Irwan. Mas Irwan waktu itu komen kalau nggak gitu DM kalau nggak salah di akun IG-nya Simpatik. Upload Bos. Upload kita di tag. Oh upload ya. Nggih, upload lagunya Camelia itu. Tapi waktu itu kan oh iya kayak gitu kan. Di tag terus habis gitu dia DM. Nggih. DM ke admin media sosialnya Simpatik. Wih keren nih kalau nggak salah seperti itu. Alhamdulillah Mas, kita balas gitu. Waktu itu admin dipegang Mas Sino waktu itu. Iya. Terus coba tawarin kapan kita kolab no. Ayo monggo silakan. Nah, akhirnya dari segi situ kita ketemu sama Mas Irwan di Surabaya.
di Surabaya, dan alhamdulillah Mas Irwan mau gabung sama Simpatik, dan bersyukur sekali lah Jaji. Dan alhamdulillah setelah Mas Irwan artis nasional mau gabung dengan Simpatik. Iya, itu kan belum ada ya Bos. Pada waktu itu kan belum ada Irwan ini gabung di orkes mana, kan belum ada. Iya kan. Saya tuh taunya ya justru dari Simpatik. Memang ikon Simpatik lah Mas Irwan itu. Terus Cak Kabul, ini mau tanya tentang ini, nadanya Mas Irwan. Itu memang dia segitu atau sampai memang sampai tinggi kan atau gimana? Karakternya nadanya Mas Irwan ini. Enggak, kalau ya mungkin ini terjadi pro dan kontra juga di luar kan. Nah, itu. Kenapa Mas Irwan harus selalu tinggi? Karena dari istilahnya itu bawaan orok ya. Bawaan orok Mas Irwan itu range vokalnya itu standarnya cewek. Oh, nadanya cewek. Iya, memang nadanya itu tinggi banget. Nadanya Mas Irwan. Tapi kalau dikasih rendah itu masuk nggak Mas? Masuk, cuman Mas Kurang. Irwan enggak nyaman. Oh, nggak nyaman ya. Iya, enggak nyaman. Jadi di saat kita menentukan nadanya Mas Irwan itu ya kita tentukan yang mentoknya Mas Irwan. Jadi seperti itu. Jadi misal standarnya A minor, nggak mungkin Mas Irwan bisa nyaman di situ. Minimal itu aja sih, Mas Irwan. Minimal pasti minta D atau E. Tinggi memang. Memang tinggi pembawanya Mas Irwan itu. Nah, kalau terjadi formasi duet itu gimana Mas? Ya biasanya kita milih lagunya itu. Milih lagunya dan partnya itu yang kita baginya memang kadang agak susah agar sama-sama nyaman. Untuk ceweknya dikasih part mana. Sampai sing ngatur ya? Ya bareng-bareng. Bener-bener penjaga gawang ini rupanya. Multi talentan pokoknya ini. Jose Mourinho. Enggak, bareng-bareng Mas Haji. Kita tentukan bareng-bareng. Gimana sekarang perasaan siapa? Maksudnya itu capek nggak? Kalau capek sih pasti capek Mas. Cuman alhamdulillah ternyata ada yang saya bayangkan dari dulu kan, bahwasanya saya pingin punya grup orkes yang solid dengan teman-teman yang saling menekan egonya itu. Saya rasa berhasil di Simpatik ini. Saya bangga sekali Mas Haji dan sangat bersyukur seperti itu. Ya itu tadi sih, Simpatik ini berdiri di saat saya sudah capek banget sebenarnya. Capek ngegrup. Orkes sendiri yang nggak Cak Kabul. Wes beneran, iki aku percaya dari awal aku karo Cak Kabul di Radesta dulu nanggone JTV, JTV sering isi, wah sopo suling rek. Wis pokoknya nyuling ndase sampai melok-melok ngene. Nyata Cak Kabul kenal. Alhamdulillah kenal aku mbek Cak Kabul, akhirnya tak jak konten. Ya alhamdulillah. Menurut sampean atau berdua lah, kok bisa Simpatik sampai seterkenal ini? Gimana itu? Apa yang menyebabkan itu menurut sampean? Semua itu karena Allah Jaji. Karena dari awal tuh yang saya tekankan itu, semua apapun usaha kita tanpa didasari karena Allah, semuanya itu bullshit lah. Jadi setiap apapun itulah intinya, itu perjuangan apapun. Saya tuh inginnya itu dari awal itu orkes yang diridhoi sama Allah Jaji. Bahkan almarhum abah saya itu pernah bilang waktu itu, kau nek pengen urip enak, ya wis ojo lali ya Mbak Gusti Allah, ibadahmu toton. Ojo arep urip enak kono. Ibadahmu gak temen. Dan alhamdulillah teman-teman Simpatik ini, dulur-dulur Simpatik musisi ini, kita satu arah, satu tujuan, dan sampai terciptalah sebuah mahakarya Simpatik yang seperti inilah Jaji gitu loh. Ya, Intinya kan seperti pioner itu. lah, Bos. Nggih. Satu-satunya kan yang Nggih. propos. Kalau nggak tanpa ikut campur tangan Allah kayaknya
ndak bisa, munafik itu. Kalau menurut saya ngoten aja, Bu. Nggih. Alhamdulillah teman-teman ini ibadahnya juga kenceng, anunya juga kenceng. Waktunya kita orkesan jaji, waktu kita sholat, waktu kita ibadah, waktu kita ngaji juga ngaji kita. Setiap apa ya, Bu? Selasa Legi. Selasa Legi kita selalu ngaji di base camp sini. Tuh setiap lah. Jadi 1 bulan sekali nggih. enggak. Intinya itu dari awal itu inginnya itu semuanya diridhoi oleh Allah. Dan alhamdulillah kita sukses gitu ya sih. Iya. Kalau dari pandangan musik Cak Kabul, apa yang membuat Simpatik menjadi terkenal seperti ini? Apa Ya. menurut sampean? Kalau menurut saya itu lebih ke apa ya, kalau setiap kita bikin musik baru dalam dunia konten, ya kalau bisa sih kita bikin dengan karakter kita sendiri. Ciri khas. Iya. Iya. Soal ciri khas itu ya kita ndak tahu, istilahnya podo ambek wong judi. Kalah cacak menang cacak. Iya, betul. Tapi setiap kita konten YouTube di grup manapun kan saya tekankan, kalau mau sukses ya harus mencoba dengan hal yang baru. Harus, kalau nggak diterima coba lagi, nggak terima coba lagi sampai capek lah, Iya, betul. sampai pegel. Akhirnya itu secara sistemnya kan. Terus yang terakhir ya tadi yang dibilang sama Pak Bosnya, ya atas ridhonya Allah. Dan biasanya sekalian saya tambahkan, orkes itu kan kalau mulai besar kan royoan dadi nang ngarep. aku dan di Simpatik sejak awal saya tekankan, ayo rek awak dhewe iki wis padha tuweke, ayo ditekan egonya masing-masing. Apapun itu adalah demi tujuan kita semua. Awak dhewe wis orkesan kayak cilik rek, wis gelek gak dibayar, gelek kadang dilokno wong, orkes opo. Ayo lah wis padha tuweke, ayo ditekan egonya masing-masing, ayo didekno bareng orkes Simpatik ini. Di sisi lain alhamdulillah karakter kita diterima. Jadi Iya, itu tadi usaha dari mencoba, Bos. Memang Iya. betul. Kita kalau nggak mencoba, yang gimana kita tahu berhasil apa enggak? Iya. Saya kayak menurut dewe nak kontenku apa tak coba gagal ganti mana? Iya. Gagal ganti mana? Nek gak dicoba loh. Seru kan coba Nggih, ngerti betul. kan? iya. Betul. Saya ini mana yang aktif kamera ini, Mas? Wah, ini Bos. Oh Bos. ini, halo fans Simpatik Musik, terima kasih, matur sembah nuwun sudah support termasuk SMCF ya. Wangel jenenge SM. Iya, Simpatik Musik Fans Club. Jangan ini, Bos. Terima kasih Usul sudah tok aku, Bos. support Simpatik. Simpatisan. Wah, Bos. Simpatisan. Iya, Bos. Simpatisan itu wis Monggo pun terserah, yang penting support Simpatik. sekarang kan mulai terkenal, sudah terkenal, otomatis kan banyak yang niru ya, Bos. Tanggapan sampean gimana? Banyak yang niru musik seperti Simpatik. Nggih, mboten napa-napa ya, Ci, ndak apa-apa. Malah suatu kebanggaan. Malah suatu kebanggaan kata teman-teman itu. musisi enggak, jangan pun. Suatu kebanggaan, banyak yang meniru, monggo silakan. Itu sih, lebih tepatnya itu, jangan pun. Nggih, Suatu kebanggaan tersendiri ya bagi Simpatik. betul. Nggih. Nah, ini saya ini, Bos, agak pribadi nih, Bos. Berapa sih harga Simpatik? Kalau mau mendatangkan Simpatik itu berapa? Ini banyak yang tanya ini. Simpatik harganya itu langsung aja lah kontak ke admin aja. Oh Nggih, iya ya, ada karena kan adminnya beda ya, sendiri. beda Nggih. tempat, beda harga ya, Bos ya. Nggih. Ya, buat Beda teman-teman yang daerah. mau mendatangkan Simpatik, saya taruh di sini boleh, Bos, nomornya. Monggo, Ya, silakan. silahkan hubungi ini, tanya-tanya Nomor boleh. admin, nggih. Nomor admin ya. Itu. Terus selanjutnya, Bos, tentang sound system yang dipakai Simpatik ini apa satu paket, apa dari request atau gimana, Bos? Memang untuk awal biasanya orang ngejob itu dari admin waktu itu memang paketnya sama KLK ya boleh. Nggih.
sama KLK. Tapi kalau ada request mau Dean Pro, mau Mas Ari itu, mau Ramayana, Basuut, kita membebaskan. Oh, bebas ya berarti Mas ya. Tidak harus, intinya tidak harus satu sound system. Kita apa requestnya dari tuan rumah gitu. Nggih, requestnya dari Pokoknya tuan yang rumah. penting standar. Nggih. Apa bebas Bos? Maksudnya sound apa saja boleh Bos? Saya lihat juga di YouTube juga kan ada macam-macam. Nggih, lebih tepatnya yang standar Turkish lah ya, Jing ya. Ngoten aja. Nggih. Memang tapi untuk awalnya memang paketannya sama KLK. Tapi untuk request mau Dean Pro, mau Ramayana, monggo silakan. Simpatik los. Los. Logonya apa? Ya los sih. Iya los. Teko awal los tok los. Para simpatisan jangan lupa logonya simpatik. Jargonnya adalah Yolosi. Yolosi. Nah, bicara soal sound system nih, Pak. Ini banyak yang ditanyakan teman-teman sosial media. Yang bagian mixing itu siapa? Si bagian Mixing. audio lah. Audio kita bicara tentang konten dulu, Bos. Konten. Konten itu yang bagian mixing itu siapa, Bos? Ini Cak Kabul iki. Cak Kabul, bisa dijelaskan Cak Kabul, siapa Cak Kabul? Ya, dulu waktu awal-awal kita nggak pakai KLK pertama. Pakai Kita sound pakai Mitra. Oh, Sound Mitra. Mitra Iya. dari Tanggulangin sini. Heeh. Itu saya yang ngerjain sendiri. Capek banget, Mas. Berarti basic sampai nak tinggi ya. Iya kan, sembarang kalir dari sembarang kaliran. Sembarang. Ya wis, pokoknya ya los iku, Mang. Jadi awal-awal itu saya sendiri yang mixing waktu pakai soundnya Mitra. Terus itu cuma 8 lagu. Masih sederhana lah. Dengan project 8 masih sederhana. Akhirnya di konten kedua sampai berikutnya kita pakai KLK. Sejak pakai KLK yang mixing itu saya dan Mas Pascal. Itu kita kerjain bareng-bareng. Seperti itu. Basic sampai ini apa? Kok tiba-tiba bisa megang audio, Basicnya sembarang recording, komputer kan? Ini kan luar biasa ini ya. Itu basic sampai apa? Tukang soling kok merem-merem cok tadi sound engineer lah bisa dibilang seperti itu. Ya gurunya kan sampai Lo. Malah mendalren gitu. bahkan dulu di awal-awal kan pakai apa ya, sebelum kenal Studio One pakai Kubes. Bukan. bukan yang itu loh, Ndak. Adobe Audition Audition, ya. 1.3. Iya. Terus sampean kan yang bilang, "Gak seminggu dah." Gawe Studio One. Sampean kan bilang seperti itu. Akhirnya ya wis ngawur ae dah dicobai ambek bondo lihat YouTube. Tutorial. Seperti itu, tutorial. Bahkan di awal-awal download punya sampean Apa? yang lagunya Alika Babil itu loh. Oh, potret tua. Potret Oh, tua. sing tak share itu, multi track yang tak share itu. Itu sama download. Dan itu harus passwordnya kan harus nonton dari awal. Jadi gurune ngajari dhewe. Guru dikasih. Ku mata konakone ijab dhewe. Ikan konco-konco gak tahu sih bos itu loh. Nggih. Tapi Cak Kabul ini luar biasa loh. Sampai niki basicnya itu kayaknya komputer ya. Sampai kan pinter komputer. Ya, dulu saya pernah bikin usaha warnet, Mas. Usaha warnet dari tahun 2011 sampai 2017. Iku nunggu apa sampean punya dewe? Punya sendiri. Oh, sampean install dewe berarti segitu banyaknya. Di awal-awal nginstalno nginstalno. nang tukange 50.000 satu kali nginstal toh. Akhirnya ya untungnya sing bagian nginstal itu apik. Dituduh carane. Iya, diajarin. Diajarin pakai dulu itu apa? Sing bunder iku ndak? CD ya. CD. Install pertama Iya, kan pakai iya, CD, iya. harus pakai CD. Akhirnya saya belajar di YouTube, ada nginstal pakai USB. Nah, itu. Itu saya belajar sendiri. Nah, itu kan apa ya? Suatu kelebihan sampean. Aku gak paham soalnya. Bahkan komputer rusak sama tuku. Emang dia apa komputer rusak? Seling ah. Iya, eling aku. Komputer rusak di iku, Bos. Dicari, Bos. Iku tak gentenan ini. Ge opo? Nandi ya ndah? Siapa dah? Masih aktif sampai sekarang. Loh, kayak apa? Yo,
sing zaman sebelum ada Simpatik kan dulu saya pegang YouTube Dangdut Pro itu. Gawe iku ya. Iya. Sik kena ya, bisa ya juga. Masih nyala Nah, sampai ya itu kan sekarang. nek aku ngono ya, waduh ngurusin ngono males lah. Akhirnya ya itu dari sampai sekarang itu saya sama Mas Pascal. KLK itu juga Mas Pascal Yang mixing operatornya. itu yang mixing berarti ya. Iya, itu kita berdua itu sama-sama saling berkoordinasi lah. Oh. Seperti itu. Ya itu kan mixingane wis jos lah. Banyak yang bilang disetel langsung kok enak. Ternyata ini orangnya guys. Ya. Ini orangnya nih, bahaya nih orang ini ternyata. Oke, Mas. Sampean lihat sekarang kan banyak orkes ya macam-macam. Menurut tanggapan sampean gimana, Bos? Untuk orkes Iya kan macam-macam sekarang ada Oke. banyak keluar ciri khas Ya. juga. banyak memang Jaji, dari awal dulu malah saya menaruh hormat juga sama Nyupalapa Bunda Juana selaku sesepuh orkes ya Pak. Nggih. Sesepuh orkes, terus Bunda Heni Adela juga kan termasuk sudah lama berkecimpung di dunia musik, juga saya menaruh hormat. Monata, Newmon kan sudah lama juga kan. Cak Slamet. Cak Selamet Kendang dulu itu legend memang beliau. Saya menaruh hormat pada beliau-beliau yang hebat-hebat dulu. Untuk masalah kan rezeki masing-masing ya Ji. Iya, Bos, ya. Nggih. Tuh nanti yang membawa orkesnya tuh bawa alam ya Ji. Itu Ya aja sih. sebenarnya kita kan diuntungkan bos, istilahnya semakin banyak orkes semakin banyak pilihan, Betul, semakin kaya budaya kita. Nggih. Bayangin aja kalau orkes cuma satu, Nggih. waduh, isok bendino main nih kak, Ya, tentunya para musisi kan lebih banyak berkarya. Iya kan? betul kan istilahnya pembeli itu banyak pilihannya. Nggih. Aku pengen sing iki rek, aku pengen sing iki kan gitu bos. Tapi bagi Simpatik ya itu tadi ya Ji, naruh hormat lah pada sesepuh-sesepuh orkes. Kita masih muda aja Ji, orkes masih muda ya kita. Oke, karena berdirinya kan Simpatik yang generasi yang ini kan baru Generasi 2023. 2023 Iya. masih baru aja kita. Rencana Simpatik ke depan apa ini bos? Ke depan Ada gebrakan apa lagi nih? Kira-kira. ya insya Allah nanti banyak gebrakan. Tunggu aja para fans Simpatik. Para SMFC. simpatisan. Simpatisan. Wangel rek jenenge. SMFC. Tulis hur. Wangel. Wis simpatisan ae, simpatisan. Iya. Wes, sembarang wis. Terus yang terakhir Pak Bos, pesan dan kesan buat teman-teman simpatisan opo sih ini? Buat para penggemar Simpatik musik, terima kasih banyak sudah mendukung kita, sudah mensupport kita sampai sekarang, sampai Simpatik musik sukses. Matur sembah nuwun sanget, termasuk SM Kan angel dhewe kan kandhane bose dhewe lho angel. Simpatik Musik Fans Club ya Mas ya. Terima kasih banyak, matur sembah nuwun. Iya, sudah 1 juta subscriber, sudah gol buttonnya belum? OTW. Iya bos, iki Oke, kapan bos? Bacaane gol gol play button. Iya. Sudah 1 juta subscriber guys. Jadi Alhamdulillah ya. alhamdulillah 1 juta. sudah. Dulu sempat foto di ruang tamu saya pegang ini. Wah, kapan? Enggak, ini? enggak. Foto. Oh, nata foto nih bos. Masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Tayang lagi Komplutem lah. itu, Foto nih, komplutem. foto nih. Kapan gitu ya gol bottom ini? Ternyata kita sampai bulgatum dulur. Matur suwun. Iya bos. Dan Iya. izin menambahkan, Bos, boleh. Monggo. Mohon maaf khususnya buat fans-fansnya Simpatik yang kadang itu ada komen kenapa lagunya Simpatik itu aja kalau off air. Kenapa nggak dicoba dengan lagu lain? Sebenarnya saya menjawab di sini sekalian biar tahu Iya, semua. nanti biar dipotong-potong oleh teman-teman biasanya. Heeh. Saya sebenarnya pingin untuk mencoba lagu baru itu sebenarnya pingin. Tapi ada tapinya.
Simpatik setiap main di lokasi 1, lokasi 2 itu kita membebaskan request dari yang punya hajat. Kadang itu request itu ada 17 lagu, ada 23 lagu, ada sampai kadang 25 lagu. Jadi mereka tahunya itu kan Dari YouTube. dari YouTube, lagunya yang terkenal di YouTube, mereka ngejobnya kita itu kan juga kenal dari YouTube. Oh iya iya. Kan seperti itu. Jadi lagunya itu ada satu lagu aja yang nggak kita bawakan, itu mereka itu nanyain, Mas lagu ini kok gak metu? Ya, waktu live. Seperti itu ndak? Padahal itu saya suka lewat YouTube. Mas lagu ini mas, ya kita bosen sebenarnya. Tapi ya saya sampai berpikir seperti ini. Ya mungkin resikonya jadi orkes yang lumayan besar itu seperti ini, kemana-mana harus bawain lagu itu. Dan saya juga sering nekankan ke teman-teman, terutama mbak-mbak artis, ada itu sampai benar-benar bosen bawain lagu itu. Ya saya bilangin, kamu ngonten kepingin lagumu terkenal, kepingin lagumu digawe uang, saiki Wis terkenal. wis terkenal, lagumu iku dijaluk, kok awakmu tambah bosen. Iya, betul. Nah, sebenarnya kan itu tujuannya. Betul. Jadi terus kita kan juga berhubungan dengan penonton. Kalau kita bawakan lagu yang asing, Gak kenal. gimana penonton? Iya, Kan betul. seperti Lah, itu. apa iki? Sedangkan waktu di job itu kan 100% miliknya yang ngejob. Jadi seperti itu teman-teman. Intinya semua requestan dari tuan rumah, dari Betul. panitia. Bahkan lah ya, istilahnya kita satu kali main ada 20 lagu. Satu aja nggak kita upload di channel yang off air, itu ditanyain. Mas, lagu ini kok gak diupload? Seperti itu, sampai sebegitunya. Sampai pegel oleh gawe iku. Rindunya Tower. Sampai kan juga ada situ. Bagian editing thumbnailnya toh. Rindunya hatiku Tower terus. Andai tak berpisah Tower, ya memang itu yang diminta. Iya, yang kalau punya pengen hajat. beda ya mungkin bisa disimak di channel officialnya. Betul. Ya. Kalau untuk off air ya hasilnya dari official tadi kan gitu ya. Hasil official di konten terus terkenal ya otomatis dipakai di off air. Gitu. Terus misalkan Pak Bos, ini anggap saya orang awam Bos. Saya mau Iya. mendatangkan simpatik. Apakah artisnya sama dengan di konten Bos? Sama aja sih. Loh, pasti berapa Iya. artis Bos sekarang Bos? 8 aja. 8 itu berarti sudah klop itu Bos ya? Iya. Karena ada Bos yang kontennya artisnya ini kalau di job ternyata nggak ada. Kalau di simpatik gimana Bos? Insya Allah enggak seperti itu simpatik. Hmm. Simpatik sudah artisnya cuma itu sudah. Udah itu sudah udah nggih, sudah 8 formasi nggih. Informasi ya. 8. Jadi istilahnya itu yang ada di official, insya Allah ada di off air. Off air. Oh gitu tuh ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mau mendatangkan simpatik musik karena yang kalian lihat di konten nanti juga akan dihadirkan saat off air. Mungkin ada yang mau disampaikan yang lain Bos? Cak Kabul mau disampaikan? Sampun. Sampun. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Nggih. Saya berada di Waduh, sini menon. di bagian dari simpatik, entah bagian gulung kabel. Bagian opo nggak jelas. Dipijui dulur, dipijui iki bagian dari simpatik ini. Guru besar. Oh iya Caci, sekali lagi nih on cam ya Mas ya. Terima kasih buat fans simpatik dan SMFC Simpatik Musik Fans Club. Terima kasih sudah mensupport Simpatik Musik sampai sekarang ini. Mudah-mudahan kedepannya Simpatik banyak gebrakan, banyak improve, banyak perubahan ya Cak Abdul ya. Nggih, yang amin. akan datang. Itu aja Cak Ci. Matur sembah nuwun sangat. Iya, saya juga ucapkan terima kasih Pak Bos sudah menjadi bagian dari simpatik ini luar biasa. Aku ngerti dari sampean karo Cak Kabul nang omah kayak gini sampai dua lu iki bahas opo sih? Karo apa-apa. Itu akhirnya sekarang membuahkan hasil alhamdulillah. Amin. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat Mas Fatki. Siap, Caci. Kabul. Caci, Wis, Caci. luar biasa Iya. matur suwun. Wis dijual saat kemarin juga ikut umroh katut pisan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis. Nggih. Wis luar biasa wis. Terima kasih saya ucapkan
Saya doakan semoga yang penting ada sehat selalu. Nggih. Amin Solid. amin. Amin. Teman-teman musisi dan sukses buat Simpatik Musik. Amin Amin. 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 Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jika kalian punya request siapa lagi ini yang mau saya podcast seperti biasa, komen sebanyak-banyaknya di komentar. Komentar terbanyak akan otomatis naik ke atas dan akan saya baca, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.